Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannatakan na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu itu ada dua jenis, qalbu hissi atau material dan qalbu maknawi atau spiritual. Qalbu secara medis adalah liver yang terletak di bagian kanan atas perut, tepatnya di bawah tulang rusuk kanan, lebih dikenal sebagai hati. Hati dan liver mengacu pada organ yang sama. Adapun kalbu secara hissi yang dimaksudkan di sini adalah segumpal daging yang terletak di rongga tengah dada, lebih tepatnya di sisi kiri tubuh di antara kedua paru-paru. Dalam medis dikenal sebagai jantung, dalam hadis disebut sebagai mudghah atau segumpal daging. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu hissi menjadi tempat bagi qalbu maknawi. Jika qalbu hissi adalah jantung, maka qalbu maknawi merupakan latifah, bisikan lembut dari Allah SWT yang masuk ke dalam jantung secara halus yang bersifat rabbaniyah, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana caranya. Ia bersifat given atau pemberian. Qalbu hissi berfungsi sebagai pusat ruh yang menjadi rahasia kehidupan manusia, sedangkan qalbu maknawi berfungsi sebagai pusat pemahaman, kesadaran, dan kontrol diri, memahami realitas, mengambil keputusan, dan merasakan berbagai perasaan dan emosi. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Quran Surat Qaf ayat ke-37. Selain itu, qalbu maknawi juga menjadi tempat berlabuhnya hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193-194. Menurut Ibnu Manzur, sebagaimana dikatakan oleh Juzaj, bahwa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dan menjadi kokoh di dalamnya hingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan selama-lamanya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu hissi dan maknawi memiliki pengaruh dan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Ia menjadi pusat dari seluruh kegiatan manusia dan memainkan peran sentral dalam mengatur dan mengendalikan segala aspek kehidupannya. Qalbu hissi berkaitan dengan kebugaran jasad, sedangkan qalbu maknawi terkait dengan kesehatan ruh. Seseorang itu dikatakan sehat lahir dan batin, manakala kedua kalbunya ini sehat dan baik. Firman Allah Ta'ala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu menjadi dasar Allah mengklasifikasikan manusia menjadi muttaqin, kafir dan munafik. Hal ini dijelaskan di 20 ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua setelah surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Terdiri dari 286 ayat dan termasuk dari surat-surat terpanjang di dalam Al-Quran. Isinya tentang keimanan dan ibadah, muamalah, hukum-hukum keluarga dan sosial, juga tentang sejarah. Namun Allah menjadikan 20 ayat pertamanya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang pembagian ketiga manusia tersebut sebelum tema-tema yang lainnya. Hal ini sudah barang tentu ada hikmahnya, yaitu bersyukur kepada Allah bahwa kita termasuk kategori orang yang beriman dan bertakwa, bukan kafirin atau munafikin. Mu'min muttaqin adalah orang-orang yang muflihun atau beruntung, sedangkan kafir dan munafik adalah orang-orang yang merugi dan ujung dari perjalanan hidup mereka ini adalah kesengsaraan dan penderitaan tak berujung di dalam neraka jahanam. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.